kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Angin puting beliung menerpa pasar Impres Takengon, Aceh menyebabkan 4 rumah sekitar pasar rusak. Harga cabai merah di pasar tradisional Rukoh Syahkuala, Kota Banda Aceh melonjak selama sepekan terakhir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa hanya memvonis terdakwa penyelundup orang utan Sumatera 1,5 tahun atau lebih ringan setahun dari tuntutan jaksa. Unjuk rasa anti-Israel masih terus terjadi di Aceh. Sejumlah massa menamakan diri Aliansi Umat Islam Aceh Singkil menggelar aksi solidaritas untuk Palestina dan mengecam Zionis Israel. Massa gabungan dari BKM, remaja masjid, dan pemimpin dayah atau pesantren tradisional bersama santri berkonvoi di Jalan Protokol Singkil. Mereka juga berorasi dan membentangkan spanduk mengecam kekejaman Zionis Israel yang membunuh warga sipil dengan dalih memerangi kelompok Hamas. Selain berunjuk rasa, massa juga menggalang dana Palestina di sejumlah tempat keramaian di Kecamatan Gunung Meriah untuk disumbangkan kepada rakyat Palestina. Sasaran penggalangan dana adalah para pengendara atau warga yang berada di pusat ibu kota Aceh Singkil. Kami meminta kepada pemerintah Indonesia dan mendukung secara moral untuk ikut, yaitu membela Palestina dalam rangka mengirimkan bantuan, apa saja bantuan untuk meringankan penderitaan mereka yang sudah lama, yaitu dalam penderitaan. Unjuk rasa anti-Israel akan terus digelar di berbagai tempat di Aceh Singkil untuk memberi dukungan kepada rakyat Palestina. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Majelis Hakim hanya menghukum terdakwa kasus perdagangan orang utan penjara 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar 40 juta rupiah. Atau subsidi kurungan penjara selama 1 bulan pada sidang putusan di Pengadilan Negeri Langsa Senin sore. Vonis ini setahun lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut Nanda Agusta 2 tahun 6 bulan. Terdakwa dan penasehat hukum menerima putusan majelis hakim, sedangkan JPU menyatakan pikir-pikir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Langsa menyatakan terhukum bersalah memperdagangkan satwa yang dilindungi untuk kepentingan pribadi. Dalam putusannya, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 40, ayat 2 junto pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sidang putusan terhadap warga Alupineng Kota Langsa ini terbuka untuk umum. Sidang ini menarik perhatian publik karena terdakwa juga pernah divonis 1 tahun 6 bulan dalam kasus penyelundupan tulang belulang gajah Sumatera. Humas Pengadilan Negeri Kota Langsa, Iman Haryo Putmana, menjelaskan vonis hakim sedikit lebih ringan untuk menghindari disparitas atau kesenjangan putusan hakim dengan tuntutan jaksa. Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam kasus jual beli hewan dilindungi, yakni orang hutan. Sebagaimana dengan putusan, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar 40 juta dengan segala pertimbangannya. Salah satunya bahwa orang hutan yang diselundupkan itu masih bisa terselamatkan dan saat ini berada di tim yang ahli untuk itu. Aktivis lingkungan hutan alam dan lingkungan Aceh atau HK, Nurul Ihsan kecewa atas putusan hakim yang hanya menghukum terdakwa setahun 6 bulan. Sehingga dikhawatirkan tidak memberi efek jera. Karena ini sudah menjadi suatu kejahatan yang menjadi perhatian publik baik nasional maupun internasional.
karena menyangkut satwa yang sudah punah ya, sudah langka dan terancam punah maksud saya. Nah, kita juga melihat bahwa selain prestasi pada penegakan hukum tadi, kita juga melihat ini sebenarnya ada menjadi pesan ya, peringatan bagi kita bahwa jangan main-main dengan kejahatan terhadap satwa. Terhukum Nanda Agusta ditangkap oleh pihak Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Gakum KLHK wilayah Sumatera di Desa Alur Pinang, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa pada 30 Juli 2023 lalu. Nanda ditangkap saat membawa seorang anak orangutan dalam sebuah tas dan hendak menjualnya. Pelaku langsung diproses hukum. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Yang kami hormati Ibu Kepala Ombudsman dari Kabupaten Aceh. Sejumlah aparatur desa, camat, LSM, Ormas, OKP, akademisi, dan media di Kabupaten Aceh Tengah berkumpul untuk mengikuti sosialisasi dan diskusi peningkatan akses pengaduan layanan publik. Kegiatan yang digagas Ombudsman Republik Indonesia ini merupakan bagian dari Ombudsman mengawasi pelayanan publik. Para peserta diajak diskusi dan berbagi informasi terkait pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dari pemerintah. Peserta diminta memberi tanggapan dari berbagai perspektif terkait layanan yang telah diterima selama ini. Ombudsman akan menjembatani ruang-ruang yang kosong dalam berkomunikasi selama ini, hingga pelayanan publik berjalan maksimal. Karena sekarang eranya kita menampung aspirasi masyarakat dan sebagainya, sehingga pengaduan-pengaduan itu menjadi poin penting untuk perbaikan kualitas pelayanan publik gitu, sehingga memang perlu dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya, dan perlu didapatkan masukan masyarakat sebanyak-banyaknya ya, terutama aduan-aduan masyarakat yang sifatnya ekspektasi publik gitu. Jabat Bupati Aceh Tengah T. Mirzuan mengatakan, sosialisasi Ombudsman akan membuka pikiran warga dan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan publik dari pemerintah. Jadi kita harapkan dengan ada kegiatan ini pemahaman kepada masyarakat, khususnya pada masyarakat desa itu, masyarakat yang ada desa itu, bagaimana kita itu masyarakat itu mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Itulah yang diharapkan peran serta daripada masyarakat. Itu dah mati untuk sebagai kita itu mengkoreksi diri dari pemerintah daerah itu, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia berdiskusi atau ngobrol sambil ngopi bersama pengusaha dan petani kopi Gayo. Pertemuan santai ini untuk menyerap keluhan dan informasi terkait pelayanan publik. Pengusaha dan petani kopi Arabica Gayo menyampaikan berbagai keluhan terkait banyaknya aturan seperti sertifikasi kopi yang harus mengeluarkan banyak biaya. Mereka mengeluhkan sikap eksportir dan sistem perpajakan yang tumpang tindih hingga aturan perdagangan. Kepada Ombudsman ya, menggali gagasan yang mungkin kami jenuh atau tidak percaya pada pengaduan-pengaduan sebelumnya sudah dilakukan, tapi mereka datang dan menggali langsung datang, ternyata baru mereka tahu bahwa ternyata banyak sekali problem yang benang kasut yang saat ini ada dan mereka baru tahu sekarang. Dengan adanya ini maka insya Allah ada solusi ke depan. Dari pertemuan tersebut, Ombudsman Perwakilan Aceh menerima 226 aduan masyarakat, baik dalam bentuk laporan, konsultasi, dan tembusan aduan dari masyarakat. Dari data tersebut, akses laporan masih rendah, salah satunya di Aceh Tengah. Persoalan-persoalan petani dan pengusaha kopi yang selama ini seakan-akan terbiar dan tidak tahu mau menyampaikan kemana apa yang mereka alami, ini bisa kita koordinasikan melalui kewenangan Ombudsman sebagai lembaga pengawas, sehingga kita bisa berkoordinasi dengan semua instansi terkait, dan semoga ini hanya menjadi langkah awal dalam hal menyelesaikan dan memastikan petani kopi berdaulat di Tanah Gayo. Obrolan yang berlangsung santai untuk mencairkan suasana, sehingga warga terutama petani kopi lebih berani terbuka terkait hambatan pelayanan publik. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah. Harus ada perempuan yang jadi ketua oleh koperasi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Feli
Alicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.